Kenapa orang pintar bisa jadi ngaco saat jadi pemimpin? Rahasia otak dan kekuasaan yang jarang dibongkar. Pernah nggak kamu kenal seseorang yang dulu jenius, penuh ide brilian, bahkan jadi panutan, tapi begitu naik jadi pemimpin, bukannya makin hebat, malah sering bikin keputusan yang bikin orang garuk kepala. Dari yang dulu logis, berubah jadi keras kepala. Dari yang dulu rendah hati, tiba-tiba merasa selalu benar. Tenang, ini bukan sihir atau karma, ada penjelasan ilmiahnya. Dan serunya, kita bisa memulihkan otak ngaco ini dengan cara-cara sederhana yang kadang bikin ketawa, tapi terbukti bekerja. Kita sering percaya kalau orang sudah pintar sejak awal, maka ketika ia jadi pemimpin, ia pasti akan membawa kejernihan berpikir ke ruang rapat. Seolah-olah gelar, prestasi, dan pengalaman otomatis menjamin kebijakan yang cerdas. Tapi justru di titik itu, banyak yang otaknya seperti korslet. Keputusan yang lahir malah bikin publik heran. Misteri ini yang akan kita bongkar. Fenomena ini punya nama keren hubris syndrome. Ini adalah pola ketika pemimpin merasa dirinya kebal salah, kebal kritik, dan merasa pendapatnya selalu di atas segalanya. Dulu tenang, sekarang meledak-ledak. Dulu terbuka, kini menutup telinga. Inilah momen ketika kecerdasan yang dulu jadi aset, berubah jadi beban. Kunci semua ini ada di prefrontal cortex, bagian otak depan yang berfungsi sebagai rem kognitif. Disinilah manusia bisa menahan diri, menimbang data, dan memikirkan akibat sebelum bertindak. Ketika rem ini melemah, otak jadi impulsif. Pemimpin pun bisa seperti mobil tanpa rem, ngebut, tapi ujungnya tabrakan. Stres kronis adalah musuh terbesar otak. Saat stres, otak memendekkan cara berpikir, fokus jadi sempit, fleksibilitas menghilang. Akhirnya, keputusan diambil cepat hanya untuk meredakan tekanan, bukan karena pertimbangan matang. Pintar pun jadi terasa bodoh. Kurang tidur bukan cuma bikin badan lelah. Penelitian menunjukkan, otak yang kurang istirahat cenderung lebih mudah tergoda perilaku tidak etis dan sulit menahan dorongan sesaat. Dengan kata lain, kalau otak lapar tidur, logika ikut mogok, keputusan pun jadi ngawur. Kekuasaan menciptakan rasa palsu yang disebut illusion of control. Rasanya semua bisa diatur, semua bisa diprediksi. Padahal banyak hal yang jauh di luar kendali manusia. Tapi otak yang mabuk kuasa sering tidak bisa membedakan. Kekuasaan memperbesar kepercayaan diri hingga level berlebihan. Orang yang biasanya cerdas dan hati-hati, tiba-tiba jadi menutup telinga pada kritik. Ironisnya, makin tinggi percaya dirinya, makin besar pula peluang ia membuat kesalahan fatal. Salah satu efek kuasa adalah munculnya moral ganda. Orang lain dilarang keras, tapi dirinya sendiri sering membuat pengecualian. Otak yang kehilangan kendali moral seperti ini, akhirnya justru merusak kepercayaan publik. Saat tekanan tinggi, otak berhenti pakai mode berpikir jangka panjang. Ia mundur ke kebiasaan lama, meskipun kebiasaan itu keliru. Akibatnya, pemimpin mengulang kesalahan yang sama, tanpa belajar dari pengalaman. Kabar baiknya, otak itu plastis. Artinya, otak bisa berubah, beradaptasi, bahkan sembuh dari pola salah. Dengan latihan yang benar, pemimpin bisa mengembalikan kejernihan pikirannya. Latihan mindfulness terbukti menenangkan pikiran, memperkuat fokus, dan mengurangi bias keputusan. Melatih otak itu mirip melatih otot. Semakin sering dipakai dengan benar, semakin kuat hasilnya. Olahraga singkat seperti jalan cepat, bersepeda, atau lari pagi terbukti meningkatkan fungsi eksekutif otak. Dengan keringat sedikit, otak kembali jernih, pemimpin pun jadi lebih rasional. Checklist kecil bisa jadi penyelamat besar. Dengan daftar ini, pemimpin dipaksa berhenti sejenak sebelum asal ambil keputusan. Seperti resep masakan, kalau ada yang terlewat, hasilnya bisa gosong. Begitu juga dengan keputusan. Organisasi sehat butuh devil's advocate, yaitu orang yang tugasnya khusus menguji ide pemimpin dengan kritik keras. Tanpa lawan bicara seperti ini, pemimpin mudah masuk jebakan grup think ilusi. Seakan semua ide hebat, padahal rapuh. Akuntabilitas membuat keputusan tidak hanya diumumkan, tapi juga dipertanggungjawabkan. Ini adalah kunci agar pemimpin tetap berhati-hati. Dengan transparansi, otak pemimpin dipaksa tetap sehat karena tahu, setiap langkah akan diaudit publik.
Kekuasaan memang bisa bikin otak salah arah, tapi itu bukan akhir dari cerita. Dengan intervensi yang tepat, otak bisa kembali waras. Kuncinya sederhana, tidur cukup, olahraga, kritik sehat, checklist, dan keterbukaan. Jangan biarkan ilmu ini berhenti di kamu. Bagikan video ini biar makin banyak pemimpin belajar cara berpikir sehat. Subscribe sekarang, karena kepemimpinan cerdas dimulai dari otak yang sehat bukan ego yang besar.